Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa sekretarisnya? Jadi absen semua. Siapa yang tidak hadir hari ini? M. Yusuf Aditya. Apa itu keterangannya? Terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sebelumnya tadi sudah Bang jelaskan apa itu sistem pencernaan manusia. Oke, baik. Jadi Abang ulangi. Sistem pencernaan manusia itu berfungsi untuk mencerna makanan yang kita makan untuk menjadi sumber energi. Nah, kata lain dari sumber energi adalah ATP. Jadi di dunia biologi itu energi adalah ATP. ATP itu adalah energi. Oke. Nah, jadi mencerna makanan yang kita makan untuk menjadi sumber energi atau ATP untuk kita melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan kita sehari-hari seperti berjalan, mengangkat tangan, ini membutuhkan yang namanya energi atau ATP. Jadi setiap kita jangankan kita menggerakkan tangan, kita menggerakkan matanya membutuhkan energi. Jadi ketika orang tidak makan maka lemas, dia tidak bisa berjalan, bahkan dia hanya tiduran saja seharian di kamar. Oke, itu sebagai pengantar tentang sistem pencernaan. Baik, bisa dibuka bukunya di halaman 156 tentang nutrisi. Abang mau satu orang membacakan tentang nutrisi. Oke, dari depan sini. Nutrisi. Suaranya pelan. Baik, aku jelaskan sedikit tentang nutrisi. Nutrisi ini adalah berbagai kandungan yang ada pada makanan, seperti gizi, protein, bahkan vitamin. Ada karbohidrat, banyak lemak, itu adalah bagian dari nutrisi. Nutrisi itu mencakup keseluruhan. Oke, paham sampai sini? Jadi kalau dibilang nutrisi berarti berbagai kandungan yang ada pada makanan. Bisa karbohidrat, lemak, apa saja tadi yang mau sebutkan? Protein, vitamin. Oke. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya, itu kebutuhan energi. Jadi terkait ini, setiap orang memiliki kebutuhan energi yang berbeda-beda. Dari kalian masih bayi hingga lansia atau tua, itu kebutuhan energi kita berbeda-beda. Jadi kebutuhan kita dengan anak bayi itu berbeda di usia kalian. Jadi kebutuhan bayi dengan balita berbeda-beda. Kebutuhan balita dengan masa kanak-kanak itu berbeda. Jadi perbedaan itu bisa dipengaruhi oleh faktor usia dan faktor berat badan. Jadi semakin tua usia itu tidak menunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita hari ini akan belajar tentang sistem pencernaan, mulai dari mulut hingga ke anus. Bisa dibuka halaman berapa? 181 tentang sistem pencernaan. Baik, nah tadi sudah Abang bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Abang kasih tadi lembar LKPD. Mana LKPD-nya? Bisa diangkat?
untuk LKPD. Oke, baik. Sudah? Baik, untuk gambar LKPD-nya. Baik, sudah semua pembagian kan? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk kelancaran dari kegiatan belajar mengajar kita. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin untuk doa kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk sekretaris ada yang tidak hadir hari ini? Syakila, sekretaris sakit. Oke. Baik, jadi untuk sekretaris bisa dibuat daftar hadirnya. Jika ada surat izinnya bisa diberikan nanti. Baik, kita masuk ke pembelajaran untuk sistem pencernaan. Sudah dibuka bukunya di halaman 81. Baik, yang pertama kita belajar tentang mulut. Pencernaan pada sistem pencernaan, mulut adalah pencernaan yang paling pertama. Di situ terjadi yang namanya pencernaan mekanik dan kimiawi. Jadi di mulut itu sudah dibuka LKPD-nya. Saya dapat terangkan sedikit tentang bagian-bagian dari mulut itu sendiri. Proses pencernaan pertama kali itu dilakukan pada mulut. Di dalam mulut terdapat berbagai alat yang berfungsi membantu proses pencernaan pada makanan. Mulut terjadi yang namanya pencernaan kimiawi dan mekanik. Pencernaan kimiawi itu pencernaan yang dibantu oleh gigi dan enzim, sehingga disebutkan dengan pencernaan kimia. Sedangkan pencernaan mekanik itu hanya dilakukan oleh gigi saja untuk memprosesnya. Dan pencernaan kimiawi itu dibantu oleh enzim pada mulut adalah enzim amilase yang merubah karbohidrat menjadi glukosa, atau biasanya kita sebutkan adalah zat tepung menjadi zat gula. Ini bisa dilihat untuk apa? Pada alat peraga kita, ini adalah mulut sebagai alat pertama untuk sistem pencernaan. Setelah mulut itu masuk yang namanya ke kerongkongan. Apa fungsi dari kerongkongan? Oke, baik, bagus sekali Siti. Fungsi dari kerongkongan adalah menyalurkan makanan dari mulut menuju lambung. Baik, pada lambung makanan akan diproses. Mana yang lambung? Nih, lambung. Lambung itu menyerupai huruf D. Jika kita ibaratkan, nih huruf D. Bisa dilihat. Kalau ini kan paru-paru. Ya, jadi ini adalah lambung. Di lambung itu ada yang namanya enzim. Tadi kalau yang di mulut ingat, nanti ada fungsinya di akhir. Di mulut hanya ada satu enzim, yaitu enzim amilase yang merubah karbohidrat menjadi glukosa atau zat tepung menjadi zat gula. Oke, baik, pada lambung, jelaskan sedikit, terdapat enzim yaitu yang namanya enzim pepsin. Enzim pepsin. Di lambung itu terdapat enzim pepsin yang merupakan mengubah protein menjadi pepton. Protein itu adalah yang masih kompleks, lalu juga menjadi lebih sederhana daripada protein yang namanya pepton. Oke, baik. Selanjutnya ada enzim yang namanya enzim renin. Pertanyaan sampai Pertanyaan yang terkait dengan sistem pencernaan, jelaskan proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar dan anus. Dari mulut merupakan awal dari proses pencernaan karena makan dan minuman itu masuk dari mulut. Di mana mulut ini terjadi diserap ke makan nasi yang merupakan karbohidrat.
atau bakteri yang masuk bersamaan dalam makanan. Jadi makanan itu kan kadang ada virusnya kan, bakterinya. Nah, asam klorida ini yang berusaha untuk melawan serangan virus bakteri supaya kita nggak sakit. Lanjut lagi, yang ini belum nomor 5, belum nomor 6. Jelaskan proses pencernaan yang terdapat pada usus besar. Dan peran bakteri Escherichia coli pada usus besar. Pada usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Nah, di situ tuh terdapat bakteri Escherichia coli yang juga menghasilkan kita bagi tubuh yang berfungsi untuk pembentukan darah. Yang ketujuh ada esofagus atau kerongkongan. Ini tuh berfungsi untuk membawa makanan atau cairan dari mulut tadi ke lambung. Yang ke-8 ada dinding ini lagi. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kita mulai dari nomor 1. Analisislah perbedaan pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu pencernaan yang terjadi dengan tidak melibatkan enzim. Contohnya terdapat Pembelajaran kita cukupkan pada hari ini. Kita lanjut minggu depan. Baik, untuk pembelajaran kita cukupkan hari ini. Kesimpulannya untuk sistem pencernaan, itu adalah apa? Bareng-bareng kita simpulkan. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan yang kita makan, dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, itu kesimpulannya bisa dipelajari lebih lanjut tentang sistem pencernaan manusia pada bukunya. Oke, abang akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.